Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yang pasti kabar kalian luar biasa kan? Puji Tuhan, haleluya. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk manis dan simak dengan baik ya cerita yang akan kakak bawakan. Coba kalian perhatikan kotak ini. Di dalam kotak ini, kakak menaruh permen jeli yang sangat enak. Tapi, kamu tidak ada yang boleh melihat ke dalam kotak ini. Pokoknya, kamu hanya percaya saja kalau ada permen jeli di dalam kotak yang kakak bawa ini. Kira-kira, percayakah kamu? Kamu tidak boleh lihat isi kotak kakak. Tugasmu hanya percaya saja. Pokoknya di dalam kotak ini ada permen yang sangat enak. Percaya tidak? Di dalam Alkitab ada seseorang yang tidak percaya karena dia tidak melihat sendiri. Saat itu Yesus jadi berita utama dan dibicarakan di mana-mana. Murid-murid Yesus terus-terusan membicarakan kalau Yesus bangkit, Yesus hidup. Murid-murid senang karena sudah bertemu dengan Yesus. Tapi Thomas tidak ada. Thomas bingung, mana mungkin orang mati bisa hidup lagi? Thomas tidak percaya kepada teman-temannya. Thomas ingin melihat sendiri, baru dia bisa percaya. Murid-murid Yesus meyakinkan Thomas. Murid-murid berusaha membuat Thomas percaya bahwa Yesus hidup. Thomas, Yesus sungguh-sungguh hidup. Dia tidak mati lagi, Thomas. Ya, Thomas, kami ini sudah melihat Yesus. Kami sudah bertemu dengan dia. Iya. Waktu Yesus datang, kamu sedang tidak di sini. Tapi sungguhan, Yesus hidup. Thomas bingung. Thomas ingin percaya. Tapi dia merasa tidak mungkin orang mati bisa hidup lagi. Thomas tidak percaya. Tapi kok semua teman-temannya bilang mereka sudah bertemu Yesus. Thomas jadi sangat bingung. Thomas ragu-ragu. Thomas berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku memasukkan jariku ke dalam bekas paku dan lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Thomas ingin membuktikan sendiri kalau Yesus benar-benar hidup. Thomas ingin membuktikan dengan cara memasukkan jarinya ke tangan dan perut Yesus. Kalau menurutmu, apakah Yesus betul-betul hidup? Apakah kamu yakin Yesus hidup dan berkuasa? Thomas tidak yakin apakah Yesus betul-betul sudah hidup atau belum. Yesus tahu kalau Thomas tidak percaya. Yesus tahu kalau Thomas bingung dan ragu-ragu. Yesus juga tahu Thomas sangat ingin bertemu dengan Yesus. Walaupun Yesus tidak bersama dengan Thomas, Yesus tahu apa yang Thomas inginkan. Yesus juga tahu isi hatimu. Yesus tahu keinginanmu. Yesus tahu segala sesuatu karena Dia itu Allah. Walaupun kamu tidak cerita pada orang tuamu atau pada kakak, Yesus tahu isi hatimu. Saat kamu sedih, senang, menangis, saat kamu nakal, saat kamu bohong, saat kamu tidak jujur, saat kamu tidak taat pada orang tuamu, Yesus tahu. Yesus juru selamat yang tahu segala sesuatu. 8 hari setelah itu,
murid-murid berkumpul lagi di sebuah rumah. Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Pintu rumah terkunci. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka. Yesus datang dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya, Yesus itu sumber kedamaian. Ia adalah Allah yang sanggup memberikan kedamaian untuk kita semua. Apa sih kedamaian itu? Kedamaian itu adalah ketika kamu sedang takut, kamu tetap tenang dan tidak bingung sendiri. Karena tahu bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kamu. Kedamaian juga bisa saat kamu sedang kesulitan belajar. Kamu tidak menangis, tidak takut, tapi berdoa dan percaya kalau Tuhan pasti menolong kamu. Thomas sangat kaget. Thomas senang sekali, tapi Thomas juga bingung. Lalu, Yesus menyuruh Thomas memasukkan jarinya ke tangan dan perut Yesus yang ada lubang bekas paku. Yesus tahu kalau Thomas ingin melakukan hal itu. Yesus sayang pada Thomas. Yesus ingin Thomas percaya kalau ia betul-betul juru selamat yang hidup. Yesus ingin Thomas percaya supaya Thomas bisa menceritakan tentang Yesus sang juru selamat kepada orang lain. Yesus rindu semua orang mendengar tentang Yesus sang juru selamat dan percaya kepadanya. Saat itu juga Thomas langsung berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Dan saat itu juga Thomas percaya bahwa Yesus betul-betul juru selamat yang hidup. Sejak bertemu dengan Yesus sang juru selamat, hidupnya berubah. Thomas menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus sampai mati. Nah, adik-adik, percayakah kamu kalau Yesus betul-betul hidup dan berkuasa? Maukah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup di dalam hatimu? Hidup Thomas berubah sejak bertemu dengan Yesus sang juru selamat. Hidupmu juga akan berubah kalau Yesus tinggal di hatimu sebagai juru selamatmu. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau telah memberikan hidupmu untuk kami semua menjadi juru selamat kami. Dan kini kami mengundang Engkau hadir dan tinggal di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya SPA. Ayat SPA hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Puji Tuhan sekali kalau kalian sangat diberkati. Kakak sangat diberkati adik-adik dengan cerita kita. Adik-adik, yuk bersama dengan kakak, kita akan kembali membuat kreativitas, kita akan kembali membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Caranya sangat mudah sekali adik-adik. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Nanti kalau adik-adik merasa kesulitan, adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah kita. Yuk adik-adik, yuk kita mulai. Bahannya apa saja? Yang pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas,
kertas berwarna putih. Setelah itu apa ya adik-adik? Gunting. Adik-adik hati-hati ya kalau bermain gunting. Terus apalagi kita menggunakan lem untuk menempel. Nah, masih ada enggak ya? Oh, masih ada. Kita juga membutuhkan beberapa kertas berwarna. Adik-adik bisa menggunakan kertas lipat. Nah, bahannya sudah selesai kita sediakan. Terus caranya bagaimana adik-adik ya? Perhatikan terus ya. Pertama-tama kita akan membuat pola lingkaran. Nah, lingkaran seperti ini ya adik-adik. Kita akan buat 2 lingkaran besar dan 2 lingkaran sedang. Terus kita juga buat lingkaran kecil seperti ini adik-adik ya. Kita buat seperti ini. Terus kita juga buat bentuk seperti ini, pola seperti ini adik-adik. Kalian bisa? Pasti aku bisa. Setelah itu, kalau pola sudah kita buat, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil gunting, kita gunting pola tadi. Nah, ya kita gunting. Nah, ini kita gunting adik-adik. Kita gunting semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat menjadi 2. Ya, kita lipat menjadi 2. Kita gunting. Nah, tepat di garis lipatan tadi. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, terus setelah itu kita juga ambil 1 lingkaran lagi. Kita gunting sampai selesai semuanya. Nih, kakak akan gunting sampai semuanya selesai. Semua pola tergunting. Nah, kita lipat lagi menjadi 2 adik-adik. Ya, kita lipat. Nah, kita gunting tepat di garis lipatan. Kita ambil lagi adik-adik. Nah, kita ambil lagi. Kita gunting. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Nah ya. Terus caranya bagaimana adik-adik? Kita ambil 1 lingkaran yang utuh, kita beri lem, kita tempel di sini ya. Terus kita ambil lagi setengah lingkaran, kita lem, kita ambil di sini, kita taruh ke sebelah sini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, terus semuanya digunting. Nanti akan menyerupai seperti ini adik-adik. Nah, sangat mudah sekali kan caranya? Nanti adik-adik boleh tulis ayat sepanya di sini, di sini. Terus kalian tempel di depan pintu masuk kamar kalian atau diletakkan di meja belajar kalian. Sangat mudah sekali ya adik-adik. Yuk kita coba. Selamat mencoba. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.